Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini selalu kita sisipkan harapan besar kepada Allah agar adanya majelis ilmu ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Dan di majelis ilmu ini selalu kita sisipkan harapan besar kepada Allah, keinginan besar yang selalu kita gantungkan kepada Allah, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, sehingga hidup kita, tumbuh besarnya kita lebih terjamin, lebih terarah, sehingga kita menjadi seorang pelajar yang mendapatkan kemudahan meraih, mencapai suatu keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap kajian kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat para ulama-ulama kita, yang mana nasihat ini selalu kita jadikan acuan, kita jadikan patokan kita, agar adanya rutinitas kita, kebiasaan kita itu tidak lepas dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu nasihat-nasihat yang sudah disampaikan di kajian-kajian yang lalu, yang perlu diingat, itu sangatlah banyak, tetapi paling mudah, paling gampang untuk diingat bagi seorang pelajar, khususnya kita seorang pelajar yang ada di Pondok Pesantren Agro. Tirulah kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Biasakan hidup kita, cara belajar kita, cara meraih ilmu di pendidikan di mana kita mencari ilmu, sesuaikan dengan kebiasaan para ulama-ulama, kebiasaan ulama-ulama terdahulu, sehingga adanya ilmu kita senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara-cara ulama, kebiasaan ulama kita mendapatkan ilmu, meraih ilmu, mengasah ilmu, menimba ilmu yang patut dan
pantas, bahkan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita yang merupakan seorang belajar yang setiap hari setiap malamnya belajar, bukan hanya sekedar belajar tetapi diwajibkan untuk mengamalkan hasil daripada apa yang kita pelajari. Jadi tuntutannya besar. Di antaranya apa yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, al-ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu ibaratkan pohon tak berbuah. Makanya ketika kita mengaji, mendengarkan kajian, menyimak kajian, memahami apa yang sudah kita kaji, tugas selanjutnya adalah mengamalkan hasilnya, mengamalkan apa yang sudah kita pahami, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga tidak lepas dengan kebiasaan-kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Para ulama-ulama terdahulu bukan hanya sekedar belajar, tetapi beliau mengamalkan hasil dari apa yang beliau pelajari. Dari siapa beliau belajar? Daripada guru-guru beliau. Di antaranya kebiasaan-kebiasaan para ulama-ulama terdahulu yang patut dan pantas untuk kita tiru, yang patut dan pantas untuk kita biasakan untuk kita belajar, khususnya para santri PPA, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Syekh Burhanul Islam Azhar Muji, bahwasannya Abu Yusuf itu pernah ditanya, bima adrakal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Jadi Abu Hanifah ini atau seorang ulama besar yang diakui keilmuannya itu pernah ditanya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah pernah ditanya. Abu Yusuf juga pernah ditanya. Abu Hasyim Al-Kabir juga pernah ditanya. Para ulama-ulama yang lain juga pernah ditanya. Baik ditanya oleh santrinya atau ditanya oleh masyarakat pada umumnya. Coba kita lihat di nasihat-nasihat yang lalu, ada seorang ulama ditanya, bima adrakal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Yang ditanya itu adalah Abu Yusuf. Berbeda dengan Abu Hanifah, berbeda dengan Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Fakhruddin, berbeda dengan Abu Hasyim Al-Kabir, berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ini kebiasaan para ulama yang pantas untuk kita tiru, yang harus kita tiru. Kita ambil contohnya. Beliau ini berhasil mendapatkan ilmu ketika masih di masa-masa mengenyam, di masa-masa belajar. Beliau berhasil mendapatkan ilmu, ditanya oleh para murid-muridnya, ditanya oleh para masyarakat, bima adrakal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Jawaban beliau apa? Jawaban beliau ini, mastan kaftu minal istifadah wa ma bakhiltu minal ifadah. Dua jawaban singkat dari Abu Yusuf. Mastan kaftu minal istifadah, yang pertama. Yang kedua, wa ma bakhiltu minal ifadah. Aku mendapatkan ilmu karena aku tidak pernah menyia-nyiakan waktuku, tidak pernah meninggalkan waktu, tidak pernah melewati sesuatu hal yang sekiranya itu bermanfaat aku kerjakan, yang sekiranya baik aku
kerjakan, aku laksanakan. Sehingga dengan kebiasaan beliau yang tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga beliau menjadi ulama besar. Jawaban yang pertama dari Abu Yusuf. Jawaban yang kedua dari Abu Yusuf, wa ma bakhiltu minal ifadah. Beliau tidak pernah pelit untuk memberikan faedah, memberikan yang sekiranya bermanfaat. Ada kawannya yang nggak tahu, ada kawannya yang nggak bisa ngaji, diajak sini, saya ajarin kamu ngaji. Dilihatin kawannya nggak bisa nulis, sini saya ajarin kamu nulis. Ketika dia melihat sesuatu di sekitar beliau, kawan-kawannya andaikan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, beliau rela, beliau ridha menyisihkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi pengertian, berbagi pemahaman. Ya, kalau kawannya nggak tahu dikasih tahu. Masuklah kategori Abu Yusuf suka berbagi pengalaman, suka berbagi pemahaman, tidak pernah pelit. Jadi simpel jawaban Abu Yusuf. Keberhasilan beliau dua yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, tidak menyia-nyiakan waktunya. Yang kedua, tidak pernah pelit untuk memberikan sesuatu hal yang bermanfaat. Berbeda dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau juga pernah ditanya. Apa pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas? Bima adraktal ilmah, dengan apa engkau mendapatkan ilmu, dengan apa engkau memperoleh ilmu sehingga engkau menjadi orang yang alim, sehingga engkau menjadi orang yang mengerti, sehingga engkau menjadi orang yang faham dalam urusan-urusan ilmu. Ibnu Abbas juga jawabannya simpel. Jawaban beliau sederhana. Beliau katakan, bilisanin sa'ulin wa qalbin akulin. Dua jawaban beliau. Jawaban Ibnu Abbas dua, sederhana. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama beliau katakan, bilisanin sa'ulin, aku mendapatkan pengertian, mendapatkan pemahaman, aku mendapatkan ilmu. Di antaranya yang pertama adalah bilisanin sa'ul. Lisanku ini senjata, mulutku ini senjata, dan aku pergunakan senjataku sebagaimana semestinya. Mulutku selalu aku gunakan untuk bertanya. Jadi kalau ada seorang santri membiasakan diri untuk selalu bertanya, maka di antara salah satu hal kebiasaan seorang ulama besar, seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau berhasil menjadi seorang ulama besar, menjadi sesosok manusia yang punya ilmu, memiliki pengertian dan pemahaman yang luas. Jawaban yang kedua, beliau katakan, aku berhasil mendapatkan ilmu, aku berhasil meraih dan menggapai daripada ilmu. Wa qalbin akul, di antaranya aku selalu menggunakan qalbin, hati. Selain daripada mulut, aku punya hati. Wa qalbin, hatiku akul, aku gunakan untuk berpikir. Jadi bukan hanya sekedar muhun, bukan hanya sekedar dimahun, muhun atau dimahun,
kita berpikir kan biasanya pakai otak. Jadi Ibnu Abbas ini bukan hanya sekedar memikirkan sesuatu, ini bukan hanya sekedar dengan akal, dengan otak, tetapi beliau juga menggunakan yang namanya qalbun, yakni hati, untuk beliau gunakan berpikir. Sehingga dua jawaban Ibnu Abbas inilah sehingga beliau menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang malam. Dua jawaban beliau. Aku punya senjata. Yang pertama, mulutku adalah senjataku, hatiku adalah senjataku. Mulut adalah senjata, hati juga senjata. Dua ini merupakan senjata, di mana dua senjata inilah yang menjadi sebab aku lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita seorang pelajar yang ada di PTA betul-betul ya, bisa meletakkan dua senjata kita. Senjata yang pertama adalah mulut kita, yang kedua adalah senjata hati kita, maka kita akan lebih dipermudah, akan lebih mudah untuk meraih dan menggapai suatu pengertian pemahaman sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah. Mulut bertanya untuk gunakan bertanya tentang persoalan ini. Hati kita gunakan untuk selalu berpikir, untuk menghayati sesuatu apa yang kita hasilkan, yang sudah kita pelajari, hayati, pikirkan, kemudian hayati sesuatu pelajaran itu. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luas seluas-luasnya, insya Allah. Ada juga Abu Hafsin Al-Kabir, seorang ulama besar. Kita juga pernah mendengarkan kisah seorang ulama bernama Abu Hafsin mendapatkan ilmu, mendapatkan pengertian pemahaman yang sangat luas. Keilmuannya tidak diragukan di tengah-tengah masyarakat, teruji. Keberhasilan beliau juga sempat ditanyakan oleh masyarakat, sempat ditanyakan oleh murid-muridnya. Abu Hafsin Al-Kabir ketika ditanya, andaikan ditanya, bima atrukal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Simpel jawaban beliau,